Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah drama dengan tema Culture Change atau biasa dikenal dengan istilah perubahan budaya dalam sebuah organisasi. Nah, dalam drama kali ini menceritakan terdapat sebuah perusahaan pembuat alat pemotong rumput bernama PT IRR atau PT Ijo Royo Royo. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1970 dan didirikan oleh Pak Jatu Fatwa. Pak Jatu ini merupakan seorang pebisnis sukses yang memiliki prinsip kerja sing penting yakin. Dari awal berdirinya perusahaan, PT IRR sudah memiliki pedoman dasar yang diimplikasikan dalam 3 nilai atau disingkat 3P, yaitu 1. Layanan terbaik, yang kedua, pemberian hak karyawan, dan yang ketiga, peningkatan kualitas barang. PT IRR menjadi perusahaan sukses selama 30 tahun pertama. Hal ini dikarenakan IRR terkenal memiliki sistem manajemen yang sangat baik. Namun, beberapa tahun terakhir ini, PT IRR mengalami penurunan karena tergerus oleh zaman dan pembaharuan teknologi di era globalisasi. Selanjutnya pada tahun 2005 terjadi pergantian CEO pada perusahaan IRR. CEO ini bernama Pak Anang, tapi bukan Anang Hermansyah ya. Selanjutnya, selama kurang lebih 2 tahun, Pak Anang mengamati dan mengobservasi bagaimana kinerja karyawan dan melihat bagaimana sih sistem manajemen di perusahaan tersebut. Selanjutnya, Pak Anang merasa terdapat permasalahan di dalam sebuah organisasi tersebut sehingga IRR mengalami penurunan. Untuk menemukan permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut, Pak Anang meminta bantuan kepada seorang praktisi OD bernama Gulika. Nah, penasaran kan gimana cerita selanjutnya? Simak drama berikut ini ya. Assalamualaikum Bu, permisi mau konsultasi. Waalaikumsalam, salam kenal, saya Lika, praktisi OD. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, perkenalkan, nama saya Anang Fauzi dari PT IRR Bu, yang terkenal dulu Bu. Nah, di sini itu saya mendapat amanah dari perusahaan kami untuk meneruskan keberlangsungan perusahaan kami supaya menjadi lebih baik ke depannya. Dan perusahaan kami itu perusahaan di bidang pemotongan rumput Bu. Alat pemotong rumput pembuat. Nah, di sini tuh perusahaan kami itu awalnya dulu itu berkembang pesat pada masa kakek dulu saya, karena memang koleganya itu memang sangat handal di bidangnya. Ya, namun gak tahu kenapa akhir-akhir ini, tahun-tahun belakangan ini itu kinerja karyawan kita itu menurun Bu. Manajemen kami yang juga menurun, kurang baik. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Pak Anang sudah mencoba untuk mencari tahu kira-kira apa sih penyebab menurunnya kinerja karyawan dan buruknya sistem perusahaan? Iya Bu, di sini itu saya sudah mengolah sekitaran 2 tahun belakangan ini. Di sini itu saya selalu menerapkan tradisi yang diajarkan oleh ayah saya turun-temurun gitu ya Bu. Karena temurun-temurun, jadi saya itu tidak boleh mengubah peraturan dasar-dasar dari perusahaan dulu, karena memang sangat krusial kalau saya mau mengubahnya, karena menjadi pedoman atau sudah turun-temurun bagi perusahaan saya itu, jadi saya tidak bisa merubahnya seenak saya sendiri begitu. Memangnya ada tradisi apa saja yang diajarkan oleh ayah Anda, kemudian nilai-nilai yang menjadi dasar pedoman PT IRR dari sejak awal berdiri sampai saat ini? Nah, di sini itu ada 3 pedoman ya, 3P gitu ya. Nah, di sini itu yang pertama itu P pertama itu pelayanan yang terbaik,
Jadi selanjutnya pemberian hak kepada karyawan, dan yang terakhir itu peningkatan kualitas barang gitu. Kemudian tradisi di PT IRR ini itu memberi kesempatan kerja seumur hidup bagi karyawan senior, penggunaan alat-alat berat gitu, dan berfokus pada pelayanan terbaik kepada konsumen begitu. Kemudian permasalahan apa yang menjadi keluhan di perusahaan Pak Anang? Ya yang awal tadi kinerja karyawan menurun sama manajemen perusahaan yang memburuk begitu. Sehingga berpengaruh pada hasil output perusahaan kami gitu. Baik Pak Anang, berdasarkan keluhan Bapak, saya minta izin untuk mengambil beberapa sampel karyawan. Nah, setelah itu nanti saya tawarkan beberapa cara untuk menganalisis permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan IRR. Nah, selanjutnya Bapak silakan menunjuk karyawan di bagian divisi apa saja yang kira-kira memerlukan penanganan lebih lanjut supaya saya bisa memberikan alternatif solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Bagaimana Pak? Baik Bu, nanti saya akan kirimkan nama-nama yang mungkin minta bantuan. Nah, di sini saya minta bantuan untuk penanganan di semua divisi nanti. Nah, itu nanti saya akan kirimkan data karyawan saya. Ternyata setelah kita melakukan beberapa sesi diskusi, kemudian dilanjutkan dengan survei, kuesioner, dan juga observasi, diperoleh data yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat gap antara karyawan senior dan junior di perusahaan Bapak. Oh begitu ya. Yang menyebabkan gap itu apa ya Bu? Jadi yang pertama adalah adanya salah satu prinsip perusahaan yang mempertahankan karyawan lama tanpa mengembangkan potensi karyawan tersebut. Nah, hal itu dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Padahal perusahaan di bidang industri itu sangat menuntut inovasi terbaru karena konsumen itu semakin pintar dan selektif dalam memilih produk atau barang. Kemudian karyawan junior itu mungkin merasa canggung ketika ingin mengungkapkan ide-ide mereka karena merasa karyawan senior itu lebih memiliki pengalaman. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan perangkat keras atau alat berat yang menggunakan tenaga manusia itu tanpa diiringi penggunaan perangkat lunak itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Jadi karena masalah itu mungkin langkahnya bisa diambil itu seperti apa, penanganannya itu gimana? Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu tradisi mempertahankan karyawan lama itu bisa dialihkan dengan mengadakan pelatihan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian, tetap mengadakan rekrutmen untuk karyawan baru karena tidak mungkin jika hanya mengandalkan kemampuan karyawan senior dengan usia yang tidak produktif. Yang kedua, dapat dilakukan transfer knowledge antara karyawan senior dan junior untuk menyalurkan ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan senior. Jadi nanti karyawan senior itu punya gambaran. Kemudian sebaliknya, karyawan junior juga bisa menyalurkan ide-idenya kepada karyawan senior tanpa rasa canggung. Kemudian dari adanya program ini diharapkan dapat ditemukan kesinambungan di antara para karyawan. Untuk yang ketiga, penggunaan perangkat keras dan tenaga manusia dapat menghasilkan output yang lebih maksimal jika dibarengi dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi dalam prosesnya, karyawan senior bisa diposisikan sebagai operator atau controlling untuk memastikan kualitas suatu barang. Sedangkan untuk karyawan junior dapat diposisikan sebagai pelaksananya. Jadi alternatif yang Anda katakan itu apakah masih tetap berada pada
dasar perusahaan kami gitu, yang 3P itu tadi. Sebenarnya nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman di perusahaan IRR itu sudah sangat bagus. Buktinya IRR mampu menjadi perusahaan besar dan sukses selama 30 tahun. Mungkin beberapa tahun belakangan ini mengalami kemunduran karena nilai-nilai dasar itu kurang diinternalisasikan dengan keadaan saat ini. Jadi alternatif yang saya sebutkan tadi mungkin dapat jadi acuan untuk kembali meningkatkan kinerja karyawan supaya 3P tadi bisa tetap eksis di tengah masyarakat dan tidak kalah saing dengan perusahaan lain yang ada di era modern. Baik Bu, jadi mungkin kita bisa menerapkannya alternatif Bu ke depannya. Diharapkan bisa lancar. Kalau mungkin tidak berjalan, mungkin kita ada sesi evaluasi atau membicarakan hal ini lagi. Tentu saja sangat bisa. Nanti akan dilakukan evaluasi dari setiap program yang telah dilakukan. Baik Bu Lika, terima kasih sudah kerjasama dengan perusahaan kami. Semoga kedepannya ini bisa berhasil. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik Pak Anang, semoga program ini bisa berhasil. Terima kasih kembali.